Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami untuk bab Accounting for Pensions and Post-Retirement Benefits atau juga bisa disebut dengan akuntansi untuk pensiun dan manfaatnya pasca pensiun. Sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Eliza Dubirenata dengan NPM akhir 192, lalu Karisa dengan NPM akhir 021, Dewi Azilatun dengan NPM akhir 022, Nurul Silsilatir dengan NPM akhir 035, lalu Rohma Agustina dengan NPM akhir 136, Evi Diah Puspitasari dengan NPM akhir 214, Mailani Amelia dengan NPM akhir 275 dan Wafa Aisyah dengan NPM akhir 318. Seperti yang kita bahas pada awalnya tadi, di mana Accounting for Pension and Post-Retirement Benefits atau akuntansi untuk pensiun dan manfaat pasca pensiun itu merupakan cara perusahaan mencatat, melaporkan, dan mengelola biaya serta kewajiban yang berhubungan dengan manfaat pensiun dan manfaat lain setelah karyawan pensiun. Misalnya itu asuransi, tunjangan, ataupun uang pesangon. Nah, tujuannya itu agar laporan keuangan perusahaan itu menunjukkan berapa besar kewajiban perusahaan di masa depan untuk membayar pensiun dan berapa besar dana yang sudah disiapkan atau bisa disebut dengan aset pensiun dan untuk memenuhi kewajiban itu. Nah, yang pertama itu ada pensiun peril atau bahaya pensiun. Nah, di sini tuh pernah ada dampak dari krisis keuangan pada tahun 2008 dan penurunan ekonomi setelah terasa di seluruh pasar dunia. Nah, program pensiun baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta itu merasakan akibat dari dampak tersebut hingga sampai saat ini. Nah, di sini tuh ada contoh-contoh tindakan yang dilakukan perusahaan swasta. Nah, di sini ada tiga contoh dari General Electric atau GE dari Amerika Serikat, lalu ada dari perusahaan United Utilities dari Inggris, dan ada juga Mark and Spencer dari perusahaan yang ada di Inggris. Nah, ini merupakan contoh-contoh tindakan yang dilakukan dari tiga perusahaan swasta yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Nah, yang pertama itu tadi dari General Electric atau GE dari Amerika Serikat. Nah, di sini tuh perusahaan ini tuh mengalami kesulitan besar dalam 3 tahun terakhir. Nah, harga sahamnya itu turun bahkan lebih dari 75%, terutama karena keputusan manajemen sebelumnya yang bisa dikatakan buruk sehingga menyebabkan krisis keuangan. Nah, akibatnya perusahaan itu menyesuaikan program pensiunnya. Nah, langkah pertama yang dilakukan JE yaitu menutup program pensiun bagi karyawan baru. Kemudian, perusahaan itu membekukan manfaat pensiun bagi 20.000 karyawan bergaji tetap. Artinya, mereka itu tidak mendapat tambahan manfaat pensiun baru meskipun masih bekerja hingga saat pensiun nanti. Nah, yang kedua, tindakan yang dilakukan dari United Utilities yang ada di Inggris tadi itu melakukan perubahan pada program pensiun manfaat atau definite benefit. Caranya itu mengurangi kedermawanannya terhadap karyawan untuk menekan biaya di tengah aturan pemerintah yang semakin ketat. Nah, di sini tindakan yang dilakukan perusahaan yaitu menaikkan iuran dari para karyawan, yaitu meningkatkan usia pensiun dan membatasi kenaikan gaji yang dihitung sebagai dasar pensiun. Nah, dan yang terakhir itu dari Mark and Spencer itu menambahkan dana sebesar 800 juta ke dalam ke dalam program pensiun untuk menutupi kekurangan aset terhadap kewajiban pensiun. Nah, akan tetapi perusahaan itu tidak menutup program pensiun bagi anggota lama. Berbeda dengan perusahaan lain seperti yang telah disebutkan tadi yang sudah menutup program pensiun jenis karyawan yang masih bekerja. Nah, ketika ekonomi memburuk, perusahaan itu harus menyesuaikan program pensiun agar tetap mampu membayar kewajiban di masa depan, meskipun dampaknya itu bisa membuat manfaat pensiun bagi karyawan menjadi berkurang. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Fundamentals of Pension Plan Accounting, yang dimana pension plan merupakan bentuk kompensasi tangguhan yang dimana perusahaan itu memberikan manfaat atau pembayaran kepada karyawan setelah pensiun sebagai imbalan atas jasa selama bekerja.
Dalam akuntansi pensiun sendiri, terdapat dua pihak utama. Yang pertama yaitu employer atau perusahaan, yang kedua yaitu pension fund atau dana pensiun. Yang pertama tadi kan employer atau perusahaan, eee, yaitu, menanggung biaya dan memberikan kontribusi ke dana pensiun. Kemudian yang kedua pension fund atau dana pensiun, yaitu menerima kontribusi, mengelola aset, dan membayarkan manfaat kepada pensiunan. Nah, dana pensiun ini merupakan entitas hukum dan akuntansi yang terpisah dari perusahaan. Akuntansi dana pensiun mencakup pencatatan kontribusi, aset, dan kewajiban yang terkait dengan program pensiun. Kemudian selanjutnya, ada 2 jenis, rencana pensiun. Yang pertama sendiri yaitu defined contribution plan atau, rencana kontribusi yang pasti. Dalam rencana ini perusahaan itu hanya menetapkan, jumlah kontribusi tetap yang akan disetorkan setiap periode ke dana pensiun berdasarkan formula tertentu, misalnya berdasarkan usia, masa kerja, atau gaji. Ciri utama dari, defined contribution plan sendiri, yaitu yang ditentukan hanya kontribusinya, bukan manfaat akhirnya. Kedua, resiko investasinya ditanggung oleh karyawan. Besarnya manfaat pensiun, bergantung pada jumlah kontribusi, hasil investasi, dan, lamanya masa bekerja. Kemudian akuntansinya, perusahaan mengakui biaya pensiun atau pension expense sebesar jumlah yang wajib disetorkan. Jika belum dibayar, diakui sebagai liabilitas, jika lebih diakui sebagai aset. Kemudian kelebihan dari defined contribution plan yaitu sangat sederhana dan mudah dihitung. Untuk kekurangannya sendiri, manfaat akhir tidak pasti bagi karyawan. Selanjutnya, jenis rencana pensiun yang kedua yaitu defined benefit plan atau rencana manfaat pasti. Dalam rencana ini, perusahaan menjanjikan jumlah manfaat pensiun tertentu kepada karyawan saat pensiun, biasanya berdasarkan masa kerja dan tingkat gaji menjelang pensiun. Ciri utamanya itu ditentukan adalah manfaat akhirnya, sedangkan kontribusinya dihitung untuk memenuhi janji tersebut di masa depan. Untuk resiko investasinya ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan itu wajib menambah dana jika aset dana pensiun tidak mencukupi. Kemudian dalam akuntansinya lebih kompleks karena melibatkan estimasi aktuaria terkait faktor-faktor seperti usia pensiun, masa kerja, tingkat kematian, dan tingkat pengembalian investasi. Kemudian yang terakhir tujuan utamanya memastikan dana tersedia untuk membayar manfaat yang dijanjikan saat jatuh tempo. Kemudian perusahaan itu harus menghitung nilai kini kewajiban manfaat pensiun atau present value of defined benefit obligation dan menentukan tingkat pendanaan yang memadai. Jika terjadi selisih antara aset dana pensiun dan kewajiban manfaat, maka akan muncul surplus atau defisit pensiun. Kemudian yang terakhir ada perbandingan dan tren global dan kesimpulan. Yang pertama perbandingan dan tren global. Dividend contribution plan kini itu lebih populer karena biayanya lebih rendah dan resiko perusahaannya itu lebih kecil, atau sekitar 3% dari total gaji dibandingkan dengan defined benefit plans yang dapat mencapai 5-6% dari total gaji. Yang kedua, banyak negara banyak negara kini beralih ke defined contribution plan karena sifatnya yang lebih fleksibel. Meskipun tantangannya adalah pekerja berpenghasilan rendah cenderung sulit menabung cukup banyak untuk pensiun yang layak. Kemudian yang ketiga, namun dividend benefit plan tetap memiliki peran besar di beberapa negara seperti Kanada dan Swiss, di mana manfaat pasti masih mendominasi pasar pensiun. Untuk kesimpulannya sendiri, dari materi ini, akuntansi dana pensiun itu berfungsi memastikan transparansi dan
akurasi informasi mengenai kewajiban perusahaan kepada karyawan di masa pensiun. Untuk Defined Contribution Plan yaitu fokus pada kontribusi, risiko ditanggung karyawan, akuntansinya sederhana. Sedangkan untuk Defined Benefit Plan, fokusnya pada manfaat, risiko ditanggung perusahaan, akuntansinya kompleks dan berbasis estimasi aktuaria. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai the role of actuaries in pension accounting, mana masalah yang berkaitan dengan program pensiun melibatkan perhitungan matematis yang kompleks, sehingga perusahaan menggunakan aktuaris untuk memastikan program tersebut sesuai bagi karyawan. Aktuaris yang terlatih melalui sertifikasi ketat menilai kemungkinan peristiwa di masa depan dan dampak keuangannya. Mereka berperan penting dalam industri asuransi dan dalam membantu perusahaan merancang, melaksanakan, serta mendanai dana pensiun. Aktuaris membuat asumsi tentang tingkat kematian, pergantian karyawan, suku bunga, pendapatan, pensiun dini, dan kenaikan gaji, serta menghitung ukuran-ukuran pensiun yang memenuhi laporan keuangan. Dengan demikian, akuntansi untuk program pensiun, manfaat pasti sangat bergantung pada data dan pengukuran dari aktuaris. Baik, selanjutnya measures of the liability, mana dalam akuntansi program pensiun, dua hal utama perlu ditentukan, yaitu besarnya kewajiban pensiun yang harus dilaporkan dan beban pensiun tiap periode. Pengukuran kewajiban ini menimbulkan perdebatan karena terdapat beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, Vested Benefit Obligation atau FVBO, dihitung hanya dari manfaat yang sudah menjadi hak karyawan dengan gaji saat ini. Lalu yang kedua, Accumulated Benefit Obligation atau ABO, mencakup seluruh masa kerja, baik vested maupun non-vested, dengan gaji saat ini. Lalu yang ketiga, Definite Benefit Obligation atau DBO, mencakup seluruh masa kerja dengan gaji masa depan yang diproyeksikan, menghasilkan nilai kewajiban terbesar. Nah, profesi akuntansi memilih DBO karena dianggap paling menggambarkan kewajiban sebenarnya. Janji perusahaan untuk membayar manfaat berdasarkan gaji masa depan memiliki nilai lebih besar daripada berdasarkan gaji saat ini. Sehingga perbedaan ini harus tercermin dalam kewajiban dan beban pensiun. Nilai DBO dihitung dengan mendiskontokan estimasi manfaat pensiun masa depan menjadi nilai gini, dan perubahan kecil pada tingkat diskonto dapat berdampak besar. Penurunan 1% pada tingkat diskonto dapat meningkatkan kewajiban pensiun hingga sekitar 15%. Lalu selanjutnya, yang alternatif net definite benefit obligation atau aset, itu menunjukkan selisih antara definite benefit obligation dan nilai wajar aset program pensiun. Nah, jika DBO lebih besar dari aset program, itu timbul defisit atau liabilitas. Ketika DBO lebih kecil dari aset program, timbul surplus atau aset pensiun. Contohnya seperti Acer memiliki DBO sebesar 4 juta euro dan aset 3.700.000 euro. Nah, karena DBO lebih besar daripada aset, maka liabilitas pensiun menjadi $300.000. Nah, perusahaan melaporkan posisi ini dengan net approach, yaitu hanya menampilkan selisihnya di laporan posisi keuangan. Sebagian berpendapat laporan sebaiknya memisahkan DBO dan aset, tetapi IASB menolak karena pengimbangan dianggap sesuai dengan prinsip laporan aset dan liabilitas yang saling terkait. Selanjutnya yaitu ada reporting changes in defined benefit obligation asset. IASB itu menetapkan bahwa seluruh perubahan dalam aset dan kewajiban program imbalan yang pasti terjadi pada periode berjalan diakui sebagai penghasilan komprehensif atau comprehensive income. Perusahaan itu harus melaporkan perubahan yang muncul dari perbedaan elemen pada aset dan liabilitas pensiun dalam suatu bagian yang berbeda pada laporan penghasilan komprehensif atau differentiation of the statement of comprehensive income bergantung pada kondisinya. Selanjutnya yaitu ada komponen biaya pensiun. Yang pertama ada service cost yang akan dilaporkan pada net income. Kemudian net interest, yaitu bisa saja interest expense-nya itu lebih besar atau lebih kecil dari interest revenue yang kemudian dilaporkan pada net income.
Kemudian ada remeasurement akan dilaporkan pada other comprehensive income. Nah, yang pertama tadi ada service cost, yaitu ada service cost saat ini dan service cost masa lalu. Kalau saat ini itu muncul dari nilai kini kewajiban manfaat pasti atas layanan karyawan periode berjalan. Sedangkan kalau masa lalu itu perubahan nilai kini kewajiban manfaat pasti atas layanan karyawan dalam periode sebelumnya. Nah, umumnya ini terjadi karena adanya amandemen atau perubahan terhadap program pensiun. Service cost ini dilaporkan dalam laporan penghasilan komprehensif dalam bagian operasional dan mempengaruhi penghasilan bersih. Perusahaan juga harus mempertimbangkan level kompensasi masa datang dalam mengukur kewajiban kini dan beban pensiun periodik. Yang kedua yaitu ada net interest. Net interest ini dihitung dengan defined benefit obligation dikali dengan discount rate dikurangi plan asset dikali discount rate-nya. Nah, kewajiban neto manfaat yang pasti itu dihasilkan dari beban bunga, sedangkan aset neto manfaat pasti dihasilkan dari pendapatan bunga. Jumlahnya itu selalu ditampilkan di bagian bawah operasional dari laporan laba rugi pada bagian pembiayaan. Tingkat diskonto didasarkan pada hasil obligasi berkualitas tinggi yang konsisten dengan kewajiban pensiun perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zalatul Naila dengan nomor NPM akhir 022. Baik, di sini saya akan menjelaskan aset rencana atau aset program. Aset program pensiun itu biasanya berupa investasi seperti saham, obligasi, surat berharga, dan real estate yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh pengembalian yang wajar. Aset tersebut dilaporkan berdasarkan nilai wajar atau fair value dan umumnya disimpan dalam dana pensiun, yaitu badan hukum terpisah yang mengelola manfaat karyawan. Nah, aset dana pensiun tidak dapat digunakan oleh kreditor perusahaan bahkan saat terjadi kebangkrutan. Selain itu, kontribusi memberikan kerja serta pengembalian atas investasi akan menambahkan nilai aset program pensiun. Nah, selanjutnya yaitu pengembalian aktual atau aset program. Nah, pengembalian aktual adalah keuntungan atau kerugian real dari investasi dana pensiun yang murni berasal dari kinerja portofolio. Ada beberapa unsur pokoknya yaitu yang pertama sumber. Nah, contohnya seperti bunga, dividen, dan perubahan nilai pasar investasi. Lalu untuk perumusannya yaitu dalam kurung saldo akhir dikurangi saldo awal dikurangi dalam kurung kontribusi dikurangi manfaat dibayar. Lalu untuk fungsinya yaitu mengukur efektivitas investasi dan memperbarui beban pensiun perusahaan. Intinya adalah pengembalian aktual itu mengisolasi murni hasil investasi dengan menyaring pengaruh setoran dan penarikan dana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan kertas kerja. Di sini bisa dilihat ada lembar kertas kerja. Nah, pada kolom ayat jurnal umum itu digunakan untuk membuat jurnal pencatatan dalam akun buku besar formal. Lalu di sebelah kanannya itu ada kolom pencatatan memo, itu untuk melihat saldo kewajiban imbalan pasti dan aset program pensiun. Nah, pada garis pertama lembar kerja, perusahaan memasukkan saldo awal jika ada. Kemudian perusahaan mencatat transaksi dan peristiwa selanjutnya yang terkait dengan program pensiun menggunakan debit dan kredit. Menggunakan kedua kolom seolah-olah menjadi satu. Nah, untuk setiap transaksi atau peristiwa, debit harus sama dengan kredit. Saldo akhir pada kolom aset atau liabilitas pensiun harus sama dengan saldo bersih pada catatan memo. Next ada jurnal dan kertas kerja 2022. Di sini ada contohnya, pada tanggal 1 Januari 2022, Zale menyediakan informasi berikut. Ini yang berkaitan dengan program pensiunnya untuk tahun 2022. Yang pertama, aset program pensiun 1 Januari sebesar 100.000 euro, lalu kewajiban imbalan pasti 1 Januari sebesar 100.000 euro, lalu biaya layanan tahunan sebesar 9.000 euro, tingkat diskonto 10%, kontribusi pendanaan sebesar 8.000 euro, manfaat yang dibayarkan kepada karyawan
yang pensiun selama tahun berjalan yaitu sebesar 7.000 euro. Nah, diminta buatlah kertas kerja program pensiun dan ayat jurnal Zarle Company untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Nah, menggunakan data tadi itu pada lembar kerja menampilkan saldo awal dan semua entry pensiun yang dicatat oleh Zarle pada tahun 2022. Zarle mencatat saldo awal untuk kewajiban manfaat tetap dan aset rencana pensiun pada baris pertama lembar kerja dalam catatan memo. Karena kewajiban manfaat tetap dan aset rencana pensiun sama pada 1 Januari 2022, akun aset atau kewajiban pensiun memiliki saldo 0 pada 1 Januari 2022. Lalu entry A itu mencatat komponen biaya layanan yang meningkatkan biaya pensiun sebesar 9.000 euro dan meningkatkan kewajiban, yaitu kewajiban manfaat tetap sebesar 9.000 euro. Lalu yang B, itu untuk mencatat komponen biaya bunga yang meningkatkan liabilitas dan biaya pensiun sebesar 10.000 euro yang merupakan kewajiban manfaat pensiun awal dikalikan dengan tingkat diskonto 10%. Lalu yang C itu mencatat komponen pendapatan bunga yang meningkatkan aset rencana dan mengurangi biaya pensiun sebesar 10.000 euro. Nah, ini itu dihitung dengan mengalihkan aset rencana awal dengan tingkat diskon sebesar 10%. Akibatnya, beban bunga butuh pendapatan adalah 0 pada tahun 2022. Lalu yang D itu mencatat kontribusi pendanaan Zarle berupa aset ke dana pensiun sehingga mengurangi kas sebesar 8.000 euro dan meningkatkan aset rencana sebesar 8.000 euro. Lalu yang E itu mencatat pembayaran manfaat kepada pensiunan yang mengakibatkan pengurangan sebesar 7.000 euro pada aset rencana dan kewajiban manfaat tetap. Sehingga Zarle itu membuat entry jurnal formal pada 31 Desember yang mencatat biaya pensiun pada tahun 2022, yaitu pensiun expense sebesar 9.000 pada cash sebesar 8.000 dan pensiun aset atau liability sebesar 1.000. Nah, itu kredit ke aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000 mewakili selisih antara biaya pensiun tahun 2022 sebesar 9.000 dan jumlah pendanaan sebesar 8.000. Aset atau liabilitas pensiun di kredit itu merupakan liabilitas karena Zarle tidak mendanai rencana pensiun sebesar 1.000 euro. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM akhir 136. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang past service cost. Past service cost atau PSC ini adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau defined benefit obligation atau DBO yang terjadi karena yang pertama, amandemen program pensiun. Misalnya perusahaan menambah manfaat pensiun untuk masa kerja sebelumnya. Yang kedua, curtailment, yaitu pengurangan besar jumlah karyawan yang ikut program sehingga manfaatnya menurun. Artinya, PSC ini muncul kalau perusahaan mengubah aturan program pensiun sehingga manfaat untuk masa kerja yang lalu ikut berubah. Berikutnya, kebijakan akuntansi menurut IASB atau International Accounting Standard Board memutuskan bahwa setiap perubahan nilai DBO atau aset program pensiun diakui langsung pada periode terjadinya, bukan disebar ke tahun-tahun berikutnya. Artinya, PSC langsung dicatat sebagai beban atau pension expense di tahun ketika perubahan program terjadi. Berikutnya adalah contoh soal. Melanjutkan ilustrasi dari Zarle AG hingga tahun 2023 mencatat bahwa perusahaan mengubah program pensiun pada tanggal 1 Januari 2023 untuk memberikan manfaat masa lalu kepada karyawan dengan nilai kini sebesar 81.600 euro. Fakta-fakta tambahan berikut berlaku untuk program pensiun untuk tahun 2023. Yang pertama, biaya layanan tahunan adalah 9.500 euro. Kemudian yang kedua, tingkat diskonto adalah 10%. Yang ketiga, kontribusi pendanaan tahunan adalah 20.000 euro. Dan yang keempat, manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun tersebut adalah 8.000 euro. Berikutnya adalah entry dan worksheet tahun 2023. Pada baris
Pertama, dari lembar kerja menunjukkan saldo awal dari akun aset atau kewajiban pensiun dan akun memo. Pada entry F mencatat pemberian biaya layanan masa lalu oleh Zarli dengan menambahkan 81.600 euro ke kewajiban manfaat pasti dan beban pensiun. Kemudian entry G mencatat biaya layanan saat ini. Kemudian entry H mencatat beban bunga untuk periode tersebut. Karena biaya layanan masa lalu terjadi di awal tahun, maka bunga dihitung atas saldo kewajiban manfaat pasti pada 1 Januari 2023, disesuaikan untuk biaya layanan masa lalu. Oleh karena itu, beban bunga adalah 19.360 euro. Jadi 193.600 euro dikali dengan 0,10. Jadi hasilnya 19.360 euro. Entry I mencatat pendapatan bunga untuk periode sebesar 11.100 euro dari 111 euro dikali dengan 0,10, hasilnya yaitu 11.100 euro. Kemudian untuk entry J dan K serupa dengan entry yang bersesuaian pada tahun 2022. Kemudian Zarli membuat entry jurnal berikut pada tanggal 31 Desember untuk secara resmi mencatat beban pensiun tahun 2023, yaitu pension expense di debit sebesar 99.360 euro dan cash di kredit sebesar 20.000 euro. Kemudian pension aset atau liability di kredit sebesar 79.360 euro. Selanjutnya yaitu remeasurements. Remeasurements merupakan komponen penting dalam akuntansi pensiun, karena nilai kewajiban dan aset dana pensiun berubah seiring waktu akibat faktor eksternal seperti fluktuasi pasar atau revisi asumsi aktuaria. Remeasurement itu sendiri terdiri atas satu, ada asset gains and losses, terjadi karena perbedaan antara actual return dan expected return dari aset dana pensiun. Asset gain itu sama dengan actual return lebih besar daripada expected return, sedangkan asset loss itu actual return lebih kecil daripada expected return. Selanjutnya ada contoh soal yaitu Shopbob SE memiliki aset dana pensiun sebesar 100.000 euro dengan tingkat diskonto 6%, lalu ada aktual return-nya itu pada tahun 2022 sebesar 8.000 yuan, expected return sebesar 100.000 yuan dikali 6% sama dengan 6.000 yuan. Maka aset gain-nya itu sama dengan 8.000 yuan dikurangi 6.000 yuan dengan hasil 2.000 yuan. Yang kedua, ada liability gains and losses, terjadi karena perubahan asumsi aktuaria terhadap kewajiban manfaat pasti atau DBO. Liability gains sama dengan penurunan terduga pada kewajiban, liability loss itu sama dengan peningkatan tak terduga pada kewajiban, sedangkan kedua jenis gain atau loss ini dicatat di order comprehensive income atau OCI dan diakumulasi dalam accumulated OCI di bagian ekuitas.